Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa Oktavianti, NIM saya 1915234. Manajemen klasik ini mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Jadi manajemen klasik ini produktivitasnya menjadi masalah utama. Si manajernya ini mencari bagaimana sih cara penggunaan karyawan supaya lebih efektif. Mula timbulnya teori manajemen klasik itu terjadi pada saat revolusi industri di Inggris, di mana ini terjadi pada abad ke-18. Nah, para pemikir ini yaitu ada Robert Owen, Henry Fayol, sama Charles. Terus ada tujuan manajemen klasik. Yang pertama itu untuk meningkatkan produktivitas tentunya ya. Terus yang kedua itu untuk menambah keuntungan kepada perusahaan. Keuntungan kan benar kan yang seperti penjelasan definisi tadi, bahwasanya si manajer si perusahaan ini tidak mau tahu nih karyawannya capek atau lelah lah atau kayak sakit kayak gitu. Dia hanya mementingkan bagaimana sih perusahaan ini harus maju, bagaimana sih perusahaan ini harus meningkat, seperti itu. Terus ada menurunnya biaya. Klasik ini juga mempunyai tahapan. Yang pertama itu mengerjakan pekerjaan saat ini, kedua itu mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi, dan yang ketiga itu melatih penggantinya dalam waktu yang bersamaan. Kemudian manajemen klasik itu yang pertama, penelitian waktu dan gerak peningkatan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua itu mampu memberikan rancangan kerja. Yang ketiga itu metode pemilikan dan pengembangan tenaga kerja, meningkatkan efektivitas kerja. Nah, terus kekurangan dari manajemen klasik itu ada kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja. Terus yang kedua itu kurang melihat kebutuhan sosial para pekerja. Yang materi kedua itu ada manajemen neoklasik. Definisi dari manajemen neoklasik itu yaitu menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya dengan tujuan bersama. Jadi manajemen neoklasik ini kebalikannya nih dari manajemen klasik. Gimana? Di manajemen neoklasik ini lebih mementingkan karyawannya, hebat adanya banyak kekurangan dan lemahnya dari teori klasik. Teori neoklasik ini menanamkan anggapan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang perlu menyatakan ambisi dan menjadi tujuan hidupnya. Dari para pemikir manajemen teori klasik ini yaitu ada Hugo Munsterberg dan Elton Mayo. Tujuan dari manajemen neoklasik itu yang pertama ada untuk menciptakan hubungan manusia yang baik, karena kan di sini dia lebih mementingin tentang karyawan dan psikologi si karyawannya ini kan. Terus yang kedua itu untuk mengupayakan tujuan-tujuan keorganisasian secara antusias. Nah, jadi di sini itu bukan sekedar untuk memenuhi perintah atasan doang kayak gitu. Tahapan-tahapan di manajemen neoklasik itu untuk menciptakan peningkatan produktivitas itu yang pertama ada penemuan disposable person. Terus yang kedua menciptakan disposable work. Yang ketiga itu penggunaan kelebihan dan kekurangan dari manajemen neoklasik itu diantaranya yang pertama itu kelebihannya ada mementingkan adanya kebutuhan sosial, menekankan kehidupan yang lebih ekonomis dan rasional manusia, dan yang terakhir akan membuat hubungan antara atasan dengan bawahan lebih harmonis dan akan membuat kinerja kerja semakin membaik. Terus kelemahan dari manajemen neoklasik itu konsep makhluk sosial tidak menggambarkan secara lengkap antara individu dalam tenaga kerja. Terus yang kedua, perbaikan kondisi kerja dan kepuasan karyawan tidak berhasil meningkatkan produktivitas yang dinamis seperti yang diharapkan.
Yang terakhir, lingkungan sosial di tempat kerja hanya salah satu dari beberapa faktor. Baik, itu dia penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya tadi itu bisa bermanfaat, berguna buat kedepannya, bisa dimanfaatkan dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.